Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackson Brown Jr. pernah berkata, "The best preparation for tomorrow is doing your best today." Atau dalam bahasa Indonesia, persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Perkenalkan, saya Olga Adibasiah Meliala dan saya akan sharing tentang sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman dari generasi awal hingga generasi modern. Bahasa pemrograman adalah alat untuk berkomunikasi dengan komputer, atau bisa dibilang jembatan antara manusia dan komputer. Dan setiap generasi itu memiliki bahasa yang sesuai dengan kebutuhan teknologi saat itu. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu machine language. Machine language adalah bahasa paling dasar yang langsung dipahami oleh komputer. Bahasa ini berupa kode biner 0 dan 1. Bahasa ini tidak memiliki pencipta tunggal. Bahasa ini lahir bersama dengan komputer elektronik di tahun awal 1940-an. Di generasi kedua, itu ada assembly language. Assembly language adalah bahasa yang masih dekat dengan mesin. Bahasa ini menggunakan kode simbolik yang menggantikan biner, tetapi masih harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh assembler. Bahasa ini dikembangkan oleh Kathleen Booth pada tahun 1947. Baik, kita lanjut pada poin ketiga atau generasi ketiga. Generasi ketiga adalah bahasa tingkat tinggi awal yang menggunakan compiler atau interpreter. Bahasa ini lebih dekat ke bahasa manusia. Bahasa ini memiliki struktur yang lebih mudah dan portable ke berbagai sistem. Generasi ketiga ini memiliki beberapa bahasa. Yang pertama itu ada Formula Translation, diciptakan oleh John Backus bersama IBM pada tahun 1957. Yang kedua itu ada Lisp Processing, yang diciptakan oleh John McCarthy bersama MIT pada tahun 1958. Yang ketiga itu ada Algol, diciptakan oleh Peter Naur pada tahun 1958. Yang keempat itu ada Common Business Oriented Language, diciptakan oleh Grasshopper bersama tim Codasil pada tahun 1959. Yang kelima itu ada Basic, yang diciptakan oleh John G. Kemeny dan Thomas E. Kurtz pada tahun 1964. Yang keenam itu ada Pascal, diciptakan oleh Nick Clausewitz pada tahun 1970. Dan yang terakhir itu ada C, diciptakan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Di poin yang keempat atau generasi keempat adalah bahasa pemrograman yang lebih mendekati ke bahasa manusia. Bahasa ini sering dipakai untuk aplikasi bisnis, basis data, dan laporan. Bahasa ini lebih fokus dengan apa yang dikerjakan, bukan bagaimana. Generasi keempat ini memiliki beberapa bahasa. Yang pertama itu ada SQL, diciptakan oleh Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce pada tahun 1974. Yang kedua itu ada MATLAB, diciptakan oleh Clive Muller pada tahun 1970-an. Yang ketiga itu ada Oracle, diciptakan oleh Larry Ellison dan tim Oracle pada tahun 1977. Dan yang terakhir itu ada Fox Pro atau DBase, diciptakan oleh Aston Tate dan Microsoft pada tahun 1980-an. Kita lanjut di poin yang kelima. Generasi kelima adalah bahasa untuk kecerdasan buatan, sistem pakar, dan logika. Bahasa ini memudahkan para programmer hanya dengan menyatakan tujuan dan komputer akan mencari solusi. Bahasa ini memiliki ciri yang berbasis aturan atau rule based dan logika. Generasi kelima ini memiliki beberapa bahasa. Yang pertama itu ada Prolog, diciptakan oleh Alain Kolmerar dan Philip Russell pada tahun 1972. Yang kedua itu ada OPS5, diciptakan oleh Charles Forgy pada tahun 1980. Dan yang terakhir itu ada Mercury, diciptakan oleh
Fergus Henderson pada tahun 1995. Dan salah satu proyek pentingnya itu Fifth Generation Computer Systems Project di Jepang pada tahun 1982 sampai 1992. Baik, kita masuk di poin yang terakhir atau generasi modern. Generasi modern adalah bahasa pemrograman yang berkembang sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Bahasa ini lebih mudah dipahami, fleksibel, portable, dan digunakan luas di industri modern. Generasi ini terdiri dari beberapa bahasa, yaitu yang pertama itu ada Python tahun 1991, yang kedua itu ada Java tahun 1995, yang ketiga itu ada JavaScript tahun 1995, yang keempat itu ada PHP tahun 1995, yang kelima itu ada Ruby tahun 1995, yang keenam ada C# tahun 2000, dan yang ketujuh ada Go tahun 2009, yang kedelapan ada Rust tahun 2010, dan yang kesembilan ada Kotlin tahun 2011, dan yang terakhir itu ada Swift tahun 2014. Bahasa ini menjadi pondasi utama dalam pengembangan aplikasi web, AI, mobile, cloud, hingga game. So, di beberapa menit video ini, kita udah belajar tentang sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman. Ada quotes yang pernah saya dengar bahwa orang yang sukses adalah orang yang berproses. Sekian dari saya Olga Adibasiah Meliala, saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.